Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha kelas 2. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan mata pelajaran TK. Sebelum mulai kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk video tutorial kali ini, di pertemuan kali ini kita akan coba membahas atau beranjak ke bab selanjutnya di mata pelajaran kita, yaitu bab 3 ya. Tentang apa di bab 3? Oke, di bab 3 kita akan coba mengenal program belajar mengetik. Ya, di sini ada nama programnya adalah program interaktif typing tutorial. Ya, di bab 3 ini. Oke, yang pertama kita coba pahami dulu sebelum ke praktek ya. Kita coba pahami dulu apa sih program typing ini. Kemudian kita akan mempelajari apa saja di program typing ini ya. Oke, yang pertama kita coba memahami program typing merupakan program belajar yang mengarahkan jari tangan untuk mengetik secara benar dan cepat dengan 10 jari. Ya, pastikan kalian bisa menggunakan ke-10 jari untuk mengetik menggunakan keyboardnya ya. Oke, lalu kompetensi dasarnya adalah mengenal dan memahami cara mengetik secara benar menggunakan 10 jari. Lalu kemudian kalian juga harus bisa diharapkan setelah mempelajari program ini, diharapkan kalian dapat mendemonstrasikan mengetik secara benar dan cepat menggunakan 10 jari tanpa ada kesalahan. Nanti ada tes lisan, tes praktek namun lisan, itu kalian diminta untuk menyebutkan nama-nama jari serta kegunaannya untuk memijit huruf apa saja, gitu ya. Pastikan nanti kalian juga bisa mengetahuinya dengan kita melakukan praktek. Oke, di indikatornya kita mengatur posisi jari tangan pada keyboard. Yang pertama. Yang kedua, memahami mengetik menggunakan 10 jari. Lalu, mengetik tanpa ada kesalahan dengan jumlah huruf yang sudah ditentukan. Nanti di programnya ada yang namanya soal. Ya, soal itu akan memunculkan beberapa huruf tergantung dari pilihan kita ingin menggunakan berapa huruf, ya, berapa letters. Istilahnya dalam bahasa Inggrisnya letters. Dan kita akan mengetikkan huruf-huruf yang terdapat pada soal. Lalu, diharapkan juga setelah kalian mempelajari program interaktif typing tutorial, kalian diharapkan menguasai teknik mengetik 10 jari dengan cepat dan tepat tanpa kesalahan. Ya, begitu. Baik, sebelum ke selanjutnya, kita akan coba mengenal jari yang ada di tangan kita. Ya, mengenal jari-jari yang ada di tangan kita. Oke, nah ini. Yang pertama, di sebelah kiri ini ada jari kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan jari jempol atau ibu jari. Sama untuk bagian kanan pun sama ya, tangan kanan ada ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, serta kelingking. Dan masing-masing jari ini memiliki tugas yang berbeda. Oke, sini juga ada disebutkan jari kelingking sebelah kiri atau jari kelingking tangan kiri hanya tugaskan untuk mengetik huruf Z, A, dan Q. Sementara jari manis kiri hanya diperintahkan atau ditugaskan untuk mengetik huruf W, S, dan X. Lalu jari tengah untuk mengetik huruf C, D, dan E. Sementara jari telunjuk kiri, ini tugasnya yang lebih banyak ya, sama dengan jari telunjuk kanan. Tugasnya mengetikkan 6 huruf ya. Ini harusnya ada tambah lagi di sini angka. Angka berapa nanti kita lihat di keyboardnya. Lalu jari jempol, baik jempol kiri ataupun jempol kanan, itu memiliki tugas yang sama, yaitu untuk memijit atau menekan
tombol space bar ya, atau tombol spasi. Kemudian ini jari telunjuk kanan, jenis hurufnya, jari tengah kanan, ya, jari manis kanan, ini jenis hurufnya, huruf yang harus dipijit, lalu jari kelingking kanan hanya huruf P. Itu ya, dan penempatan keyboardnya, penempatan jari pada papan keyboardnya seperti ini. Dipastikan setiap kali kalian memulai untuk mengetik, pastikan jari yang harus secara standarnya atau secara pertama kalian harus menempelkan jari-jari tersebut di dalam keyboardnya, di dalam huruf-huruf yang ada di keyboard. Misal, jari kelingking harus berada di huruf A, kelingking kiri ya. Lalu jari manis kiri harus berada di huruf S. Jari tengah kiri harus berada di huruf D. Jari telunjuk kiri harus berada di huruf F. Dan jempol kiri harus berada di spasi, tombol yang paling panjang. Ya. Kemudian jari jempol kanan sama spasi juga. Lalu telunjuk kanan harus berada di huruf J. Posisinya mengambang saja ya, tidak terpijit, hanya menyentuh. Lalu jari tengah kanan menyentuh huruf K. Ya. Lalu jari manis kanan menyentuh huruf L. Dan terakhir, jari kelingking kanan menyentuh titik koma. Posisinya kurang lebih seperti yang ada pada gambar seperti ini. Hanya mengambang, hanya menyentuh, tidak memijit. Oke. Selanjutnya, kita akan coba memahami program typing adalah program belajar yang mengarahkan jari tangan untuk mengetik secara benar dan cepat dengan 10 jari. Dengan adanya program typing, kita dapat diharapkan kita dapat mengetik 10 jari tanpa melihat tombol keyboard. Jadi kita hanya melihat ke layar monitor laptop atau komputer kalian tanpa harus melihat keyboard. Kita hanya merasakan saja dengan jari kita, karena secara standar atau secara awalnya itu jari kita sudah dipasangin di sini. Nah, jari kita sudah dipasangkan di sini. Ya, jadi ketika kita harus mengetik huruf Q, pasti yang maju adalah jari kelingking kiri. Set, naik ke atas, pijit huruf Q, lalu kembali lagi ke huruf A, hanya menyentuh. Tapi ketika diminta untuk mengetik huruf Q, berarti jari kelingking kirinya itu langsung maju ke atas, pijit, kemudian kembali lagi menyentuh huruf A. Sama untuk jari selanjutnya pun seperti itu. Misal, jari tengah kiri ya diminta untuk mengetik huruf E. Mengetik artinya memijit. Berarti jari tengah kiri maju ke atas, memijit huruf E, kemudian kembali ke huruf D, hanya menyentuh. Begitu ya. Oke. Nah, di sini di bukunya juga sudah dipetakan untuk posisinya berdasarkan warna, berdasarkan kelompok warna. Nah, kemudian di sini ada dipisah, ada garis titik-titik. Ini tandanya yang area sebelah kiri dari garis putus ini menggunakan jari-jari yang ada di tangan kanan. Sementara yang sebelah kanan garis putus ini menggunakan jari-jari yang ada di tangan kanan. Oh maaf, yang ini yang berada di tangan kiri ya. Sementara yang kanan menggunakan jari-jari yang ada di sebelah kanan. Nah, home row-nya di sebelah sini ada home row istilahnya ya. Jadi pertama kalian ketika berada di dalam keyboard, tangan kalian berada di atas keyboard, posisikan di home row. Nah, ini home row-nya ya. Home row-nya ASDF JKL titik koma.
left hand ASDF, kemudian right hand JKL titik koma. Begitu. Next. Terus selanjutnya, sebelum belajar mengetik cepat 10 jari, kita akan bahas terlebih dahulu manfaat mengetik 10 jari. Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama nih, ya, ini sebagian saja. Menghemat waktu, lalu mata tidak cepat lelah, meminimalisir kesalahan saat proses pengetikan karena kita sudah hafal ya dengan posisi-posisi jarinya. Lalu, pekerjaan menggunakan komputer akan lebih cepat selesai. Memiliki ketahanan menulis jauh lebih baik karena proses menulis lebih sehat jika badan dan fokus mata menjadi lebih baik. Dan posisi badan juga ketika kita berada di depan layar komputer, ketika kita akan mulai mengetik harus seperti ini. Ini sudah dipelajari di bab 1 ya, untuk posisi yang baik, posisi yang sehat, posisi yang nyaman ketika berada di depan komputernya. Atur badan dalam posisi tegak 90 derajat, kemudian tempatkan tangan pada keyboard dengan posisi yang nyaman. Ya, jangan biarkan punggung membungkuk. Atur ketinggian kursi, posisi paha lurus dan siku kaki membentuk sudut yang lurus. Atur ketinggian monitor sejajar dengan mata berjarak kurang lebih minimal 30 cm, maksimal 50 cm. Tapi kalau misalnya lebih jauh lagi, kalau nggak kelihatan nggak bagus juga ya. Lalu gunakan brightness atau kecerahan yang sesuai dengan cahaya sekitar, tidak terlalu terang ataupun tidak terlalu redup, tidak terlalu gelap. Oke, sini ada gambarnya. Yang silang-silang berarti ini posisi yang salah, sementara yang checklist ini adalah posisi yang benar. Harus seperti ini. Usahakan ya, mudah-mudahan bisa dilakukan. Oke, nah ini ada konsep dasar pengetikan cepat 10 jari. Pada dasarnya, keyboard sudah diatur sedemikian rupa sehingga penggunaan dapat menggunakannya dengan efisien. Efisien itu sangat mudah ya maksudnya. Berikut ini adalah pembagian tugas. Tugas apa ini? Tugas jari tangan dengan keyboard. Nih, yang tadi home row ya. Di home row ini, nah dijelaskan juga di sini. Jari kiri hanya menekan atau berada di posisi tombol ASDF, sementara jari kanan berada pada tombol JKL dan titik koma, sementara kedua ibu jari berada di tombol spasi. Hanya menyentuh, hanya pada saat dibutuhkan saja kita pijit ya. Kita dapat menemukan posisi dasar tanpa melihat keyboard dengan meletakkan jari telunjuk untuk merasakan tonjolan kecil yang ada di tombol F dan J. Kemudian, kita mengatur posisi jari yang tersisa pada keyboard. Oke, selanjutnya kita akan ke programnya. Nah, programnya adalah kita lihat ya, untuk kalian membuka programnya, kalian bisa buka program Firefox, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Google Chrome. Di sini Bapak menggunakan Google Chrome. Nah, setelah online ya, kita buka Google Chrome-nya, lalu ketikkan di address bar, mencari, kita ketikkan ini, lalu kita enter. Nanti linknya Pak Andi sampaikan di deskripsi ya. Nah, posisi awal atau tampilan awal daripada program typing tutorial ini seperti yang kalian perhatikan di layarnya ya. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti. Kemudian pastikan diharapkan kalian mengerjakan ini didampingi oleh orang tua kalian masing-masing ya. Kenapa? Karena di program ini sifatnya online, jadi kadang suka ada yang namanya iklan, dan agar kalian tidak terjebak dengan iklan tersebut, diharapkan bisa didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Oke, yang pertama kita akan mencoba level 1 dulu ya, jangan langsung ke level yang tinggi karena kita masih belajar dan masih mengawali. Kita awali dengan
apa nih? Level 1 atau lesson 1. Kita coba klik lesson 1. Nah, tampilannya akan seperti ini dan ada iklan dulu. Di tengahnya ada iklan. Seperti kalian di YouTube ya, ada iklannya. Nah, terus kita pilih skip text. Nah, sudah. Nah, di sini kita langsung ditampilkan oleh program typing tutorial level 1. Dikenalkan dulu untuk tombol-tombolnya ya. Di sini ada title-nya. Title-nya adalah level 1 atau lesson 1. Kemudian ada tombol exit, ini kembali ke menu utama tadi ya, menu utama. Kemudian ada sound on atau off. Jika kalian tidak ingin ada musiknya, tinggal diklik saja lalu di off kan ya. Kemudian di sini ada lesson length. Berapa jumlah hurufnya yang akan kalian kerjakan. Kalau misalnya 150 huruf, berarti kalian harus mengerjakan atau mengetikkan 150 huruf yang terdapat nanti akan muncul di soalnya. Jadi karena kita masih belajar, kita coba turunkan saja di level 50. Kemudian kita pilih tombol start. Nah, di sini ada soalnya. Nanti ini akan terus keluar, terus muncul sampai dengan 50 letters tadi ya, jumlah 50. Kemudian di sini ada tampilan keyboard yang dimana home arrow-nya itu redup ya, A S D F J K L titik koma. Nah, itu ya yang menjadi dasar jari-jari kalian untuk ditempatkan di keyboardnya. Oke, kemudian ada spasi. Nah, ini pastikan spasi ini dipijit oleh jempol kedua tangan ya, baik jempol kiri atau jempol kanan. Kemudian di area sebelah kanan ini ada time-nya atau waktunya, waktu kalian mengerjakan atau mengerjakan ke 50 letters. Berapa lama sih kalian mengetikkan 50 huruf itu? Nanti akan muncul di sini ya. Kemudian di sini ada checklist. Jika kalian mengetikkan secara benar huruf-huruf yang ada di sini dengan tombol yang seharusnya, pasti di sini checklistnya akan bertambah terus. Tapi jika kalian mengetikkan salah, ya misalnya kalian diminta untuk mengetikkan huruf F, sementara kalian malah mengetik huruf G misalnya. Nah, nanti akan muncul kesalahannya di sebelah sini. Ya. Kemudian setting ini abaikan dulu, jangan dulu diklik ya. Kemudian di sini ada pause. Pause ini untuk men-stop sementara. Ya, kita stop dulu misalkan sementara. Nah, kalian ingin istirahat dulu, diam dulu, minum dulu atau makan dulu boleh. Tapi ininya harus di-pause. Dan kalau sudah semangat lagi, sudah siap untuk belajar lagi, ingin melanjutkan, tinggal di play saja. Lanjutkan, tempatkan posisi jari-jarinya baik kanan ataupun kiri itu di tempat yang sudah dijelaskan tadi ya. Oke, jika sudah selesai nanti akan muncul di sini waktunya berapa lama, jumlah benarnya berapa, jumlah salahnya berapa. Jika ada salah, jika nggak ada salah berarti 0, itu lebih bagus ya. Kemudian untuk keluar ke menu utama kita pilih tombol exit. Ini ke menu utama. Oke, diharapkan kalian bisa mengikuti dan mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Bapak dapat kalian pahami ya. Nah, terima kasih, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan di video tutorial PJJ kelas 2. Mudah-mudahan apa yang kalian simak dari penjelasan ini bisa dipahami, bisa dicoba ya, di trial, dicoba, dikerjakan di rumah. Baik, itu dulu. Nanti untuk link programnya Bapak sampaikan di deskripsi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.